Kontestasi Pilpres 2024 dinilai bukan hanya persaingan ketiga paslon saja, melainkan juga aktor politik yang ada di belakang mereka. Belakangan, manuver politik Presiden Jokowi dinilai menjadi kingmaker bagi duet Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Fenomena yang terjadi dalam kancah perpolitikan Indonesia tampak hampir serupa dengan apa yang terjadi dalam perpolitikan Filipina. Putri dari mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, Sara Duterte Caprio, berhasil menjadi wapres setelah menang dalam pemilihan di Filipina yang tampaknya memanfaatkan popularitas sang ayah yang dinilai berhasil ketika menjabat. Padahal, sang capres Ferdinand Romualdez Marcos atau Bongbong Marcos adalah anak dari diktator Filipina, Ferdinand Marcos yang berkuasa selama 21 tahun. Jeffrey E. Cohen dalam tulisannya yang berjudul Interest Group and Presidential Approval menjelaskan tingkat kepuasan publik terhadap presiden jadi alat prediksi kemenangan calon yang didukungnya. Dengan tingkat kepuasan publik yang tinggi terhadap Jokowi, mungkinkah apa yang terjadi di Filipina akan terulang dalam Pilpres 2024 di Indonesia? C. Wright Mills dalam bukunya yang berjudul The Power of Elite menjelaskan tentang struktur kekuasaan di Amerika Serikat. Mills menganalisis bagaimana kekuasaan terpusat dalam tangan sejumlah kecil individu atau kelompok di berbagai bidang seperti politik, militer, dan industri, membentuk apa yang ia sebut sebagai elit kekuasaan yang memiliki pengaruh dominan dalam keputusan-keputusan penting dalam masyarakat. Teori pengaruh elit yang dijelaskan oleh Mills juga dapat diterapkan dan dipahami dalam konteks perpolitikan di negara-negara lain, termasuk di Indonesia. Kelompok elit yang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi, politik, dan sosial tertentu memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk kebijakan dan menentukan arah politik suatu negara. Berdasarkan teori ini, apakah posisi Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia membuat dirinya dapat dengan mudah mengakses sumber daya ekonomi, politik, dan sosial? Hal ini jelas memberikan keuntungan untuk calon yang didukung olehnya. Inilah realitas demokrasi. Demokrasi hanya memenangkan kompetisi sesuai kepentingan setiap peserta yang berkompetisi untuk meraih kekuasaan. Namun, Islam politik berpandangan lain. Berawal dari dorongan keimanan, seorang politikus muslim akan berpolitik sebagaimana ajaran Islam. Islam memandang politik sebagai upaya mengurusi urusan rakyat, bukan sebatas ingin meraih kekuasaan dan melancarkan kepentingan pribadi. Para politikus Islam akan mengharapkan ridho Allah Ta'ala ketika mengurusi urusan rakyat. Mereka paham ketika menjadi pemimpin dan wakil rakyat, tanggung jawabnya sangatlah besar. Tidak hanya di dunia, mereka juga akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Oleh karena itu, mereka tidak akan berlomba-lomba meraih kekuasaan karena nafsu.